Ya ilahi ya ilahi ya kal Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Ilahi abduka al-asik akaka mukiram bil-nubi faqad da'aka ilahi abduka al-asik ataka mukiram bil-nubi faqad da'aka ya ilahi ya ilahi ya ilahi Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang sini? Hah? Kita hari Rabu apa? Daerah nyatet. Hidayah apa Taisirul? Hah? Taisirul Falaq karo apa gangan sini kan? Nah sini apa? Lut, apa? Ki. Nah taklim boten Taisirul Falaq. Hah? Berarti hari Rabu kalau ndak taklim Taisirul Falaq. Sekarang taklim. Soalnya kemarin sudah Taisirul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunna menyebut asma Rabbi Allah Ar-Rahman dan terima kasih kepada Ar-Rahim dan terima kasih kepada kemarin menerangkan apa itu? Kemarin sampai mana? Taklim. Piye nih? Nah, nak pertama taklim. Yang penting kan taklim aja deh. Taisirul Falaq kemarin sudah dah. Nah, sekarang ambil taklim. Sampai mana kemarin taklim? Faslun fima
Berarti sudah selesai ya bab itu, penyebab lupa dan memperkuat hafalan. Oke, sekarang bab faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umur wa ma yanqus. Faslun utawi iki iku fasal untuk bab lima ing dalam barang ya jelibu kang narik, ya jelibu kang narik opo rizkon rizki, ya jelibu kang narik opo rizkon rizki yang naung kang nyegah opo rizkon rizki wa malan barang amalan barang yazidu kang nambahi opo ma, yazidu kang nambahi opo ma fil umur ing dalem umur, fil umur ing dalem umur wa malan barang yang kusu kang ngurangi opo umur, yang kusu kang ngurangi opo umur. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lanuli ora Buddha summa la Buddha nuli ora kena ora lidoli bil ilmi kedue wong kang luru ilmu minal apa minalku disangking panganan pikuatan minalku disangking panganan kekuatan wa ma'rifati lan weruh perkara main barang yazidu kang nambahi apa ma fihi ing dalam kuat, fihi ing dalam kuat. Yazid wa malan barang yazidu kang nambahi apa ma fil umuri ing dalam umur wasihatilan kesehatan wasihatilan kesehatan liyatafarraga supaya condong sapa talib litalibil ilmi maring luru ilmu wa fi kulli dzalika lan ing dalem sekabehi mengkono-mengkono mazkur sonnafu padha ngarang sapa ulama, sonnafu padha ngarang sapa ulama kutuban ing pira-pira kitab, kutuban ing pira-pira kitab fa'uratu mongko nekakno ingsun ba'dha ing sebagian kitab
huna ing dalem kene ala sabilil ikhtisar ing atase dalan ringkes Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qaddaru ora bisa nolak ing qadar illa doa yang kejaba apa donga wala yazidu lan ora nambahi fil umuri dalam umur illa biru kejaba apa gawe bagus fa innar rajula mongko setuhune wong lanang la yukhramu yakti dialing-alingi sapa rajul bidzanbi sebab dosa yusibu kang ngenani apa dzanbi ing rajul sabata wus tetep bihadal hadis kelawan iki hadis apa anartikaba setuhune nglakoni apa dan bidosa iku sababul khirmani rizki dadi sebabe kaling-kalingane rizki khususun kadibun apa maneh guru iku yurisul faqura marisaki kefakiran waqad waradalan teman-teman tumuko fi yang dalam kadib apa hadis khasun kan tertentu wa kadzalan kaya mengkono-mengkono yurisul faqra naumus subhan turu subuh
iku yamna'u rizqa, iku yamna'u nyegah apa naumus subuh rizqa ing rizki. Wa kasratun naum utawi akeh turu. Iku turu rizul faqra marisaki ing fakir. Wa faqral ilmi lan fakir ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Santri atau siapapun itu, jadi tidak harus santri saja. Siapapun yang di situ dalam tahap mencari ilmu, dalam tahap masih diberikan kesempatan untuk belajar, maka dia perlu memperhatikan makanan yang hal-hal tersebut bisa membuat dia kuat, bisa membuat daya ingatnya kuat. Seperti kemarin kita sudah sering membahas di bab sebelumnya, sesuatu yang membuat kita lupa ingatan dari hafalan-hafalan. Makanan apa kemarin? Yang paling disuruh menjauhi apa? Makanan? Ya? Makanan? Jajanan dari pasar. Itu yang paling harus benar-benar dijauhi. Itu benar. Kalau kita bisa menjauhinya, insya Allah kita akan terhindar dari itu, terhindar dari kelupaan, lupa akan ilmu-ilmu yang didapat. Terus selanjutnya, santri juga perlu mengkonsumsi makanan dan mengetahui hal-hal yang bisa mendapatkan rizki, bisa menambahkan rizki. Jadi santri juga harus mengetahui hal-hal yang bisa membuat rizkinya itu bertambah. Dalam arti bukan hanya rizki bentuk uang, ya. Karena kita belum dalam masa bekerja, maka jangan berpikir rizki itu hanya dalam bentuk uang, tapi bisa jadi uang juga. Kalau bukan itu, ya. Terus yang lain adalah yang menambah umur dan kesehatan agar lebih konsentrasi dalam belajar. Sekarang gini, kita belajar itu kan kita disuruh menjaga kesehatan dengan baik. Dari segi makan kita disuruh makan yang baik. Dari segi istirahat kita disuruh istirahat yang pas, yang tepat. Jangan sampai waktunya makan kita tidak makan, waktunya tidur kita tidak tidur, waktunya bersih-bersih kita tidak bersih-bersih. Hasilnya apa? Hasilnya kita akan hanya mendapatkan kefakiran. Kefakiran dari apa? Kefakiran dari waktu kita. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang bersangkutan dengan menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan kefakiran, macam-macam kefakiran. Kesehatan kita akan fakir, ilmu kita akan fakir, waktu kita akan fakir, hafalan kita juga akan fakir. Kita tidak akan punya apa-apa. Dalam hal ini, para ulama atau pengarang kitab itu sudah banyak meringkas atau mengarang kitab-kitab
yang menerangkan tentang hal tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersabda, la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebaikan. Fa innar rajula liyuhramud rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhambat rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Tiada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Di sini diterangkan bahwasanya ketika kita ditakdirkan atau Allah menuliskan takdir bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, intinya fakir ilmu, fakir ini. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, berusaha dengan baik, sehingga di situ usaha dan doa kita ini selalu beriringan untuk agar kita bisa menuntut ilmu dengan baik, mendapatkan ilmu dengan baik, insya Allah takdir itu akan bisa berubah. Namanya takdir Kalau kita berusaha dengan baik, itu tidak bisa merubah. Kalau yang tidak bisa dirubah, kematian itu tidak bisa dirubah sama sekali. Kita tidak tahu matinya kapan, tapi kita tidak akan bisa mengurangi atau menambahkan sedikit umur kita. Ada orang matinya hari Senin, terus dia pengen mati hari Rebu. Dai so ditambahi sini, mati itu. Entah apa itu sebabnya, hari itu juga akan mati. Tapi kalau dari rezeki, dari ilmu, dari kemuliaan di dunia maupun apapun itu yang berhubungan dengan takdir yang bisa dirubah, maka itu semua akan bisa berubah dengan syarat, yaitu dengan sungguh-sungguh serta doa yang kuat dari orang yang berusaha tersebut. Tiada dapat menambah umur kecuali amal kebaikan. Sebagaimana tadi disebutkan, umur tidak akan ada yang bisa ditambah kecuali umur yang di situ diisi dengan kebaikan. Orang akan terlihat lama, orang akan terlihat indah dan menawan walau umurnya hanya sebentar, tapi banyak melakukan amal soleh, itu akan lebih indah dibandingkan orang yang umurnya panjang, lebar kali tinggi kali panjang kali maksiat. Orang yang sing nongko wis kon rene ya, sing ngajar ngene ojo langsung ndongkro nang ya. Jadi kalau ada orang umurnya panjang, dia sering maksiat, dia sering melakukan kejelekan atau tidak melakukan kebaikan, tapi juga tidak melakukan kejelekan, di situ tidak akan terlihat indah. Biasa-biasa wae umure iki ala ya wis kae. Umur berapa tahun? 95 tahun. Wih, ngerotok selesai. Apa yang tidak, Pak? Lah terus mau ngerti secara ekonomi, secara ngerotok selesai. Tapi kalau orang itu hanya umurnya pendek, seperti kita ketahui ada beberapa ulama yang umurnya pendek,
Sebagaimana seperti Habib Munzir Al-Musyawa, beliau umurnya hanya 40 tahun atau 41 tahun. Tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau itu menjadi mursyid atau mursyid dari Majelis Rasulullah SAW. Majelis itu didirikan oleh Habib Munzir Al-Musyawa hanya beberapa tahun, 10 tahun atau hanya beberapa tahun. Tapi sekarang efek dari ilmu yang beliau sampaikan di Majelis Rasulullah, walau hanya beberapa tahun mengena dan mengenang sampai sekarang. Banyak orang-orang yang mengikuti apa yang disampaikan beliau, apa yang diberikan ditausiahkan beliau, sampai sekarang masih mengenang. Sudah berapa tahun beliau meninggal wafat? Itu baru sebentar umurnya yang disampaikan. Ada orang umurnya sampai 100, sampai 500. Apa yang didapat? Ada. Kenangan jelek ada. Malah kenangan jelek banyak yang didapat. Seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun itu umurnya berapa tahun? Hampir 600 sampai 600 tahun. Tapi apa yang dikenang? Tidak ada kebaikan-kebaikan dari Fir'aun. Tapi jangan lupa ada kebaikan dari Fir'aun. Apa itu? Fir'aun itu pernah berbuat baik. Apa? Fir'aun itu pernah berbuat baik, yaitu dengan cara dia itu mau merawat Nabi Musa alaihi salam. Itu kebaikan Nabi Musa. Tapi kebaikan itu bukan kebaikan yang diterima sama Allah. Karena semua tertolak oleh Allah karena dia mengaku sebagai kufur terhadap nikmatnya Allah. Dia sombong. Gitu. Jadi menambahkan umur itu tidak akan bisa kecuali dengan kebaikan. Umur pendek, amal solehnya banyak, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan akan terus dikenang walau di situ sudah berpuluh-puluh tahun. Habib Munzir itu wafat ketika tahun berapa? Sekitar tahun 2010 atau 2000 berapa. Pada saat itu beliau umurnya 40 tahun. Kalau sekarang itu bisa menjadi 50 tahun. 50 tahun itu masih muda. Tapi apa yang sudah disampaikan sampai sekarang masih seolah-olah beliau itu masih menyampaikan kepada kita. Itu mudah. Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi itu umurnya hanya 40 tahun. Ada yang mengatakan 39. Ada yang mengatakan 42, 43. Itu juga sedikit. Bahkan di masa umurnya dia tidak sempat nikah. Tidak sempat nikah. Selesai itu beliau wafat. Tapi kitab yang digalang oleh beliau luar biasa. Sampai sekarang masih banyak yang dipakai oleh umat manusia. Ini menunjukkan umur sedikit tapi lebih berkah, lebih baik daripada umur yang panjang. Karena diisi dengan amal-amal soleh, kebaikan. Orang yang terhambat rezekinya adalah orang yang selalu atau mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan dosa. Itu orang yang terhambat rezekinya. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, maka jangan mudah melakukan dosa. Diterangkan dalam hadis la yaruddul qadar ila du'a, bahwa melakukan kemaksiatan, dilanjutkan yang terakhir, melakukan kemaksiatan itu menyebab terhambatnya rezeki. Melakukan dosa itu menjadi penyebab terhambatnya rezeki. Abah sering menyampaikan, nandu ojo do beling, ojo do sakarpe dewi. Sebab Allah itu bisa menjadi sebab susahnya orang tua dalam mencari rezeki. Jangan pernah langgar syariatnya Allah.
itu bisa menjadi salah satu sebab orang tua sulit dalam bekerja. Berbohong juga menjadi sebab orang itu rezekinya sulit, menjadi sebab kefakiran. Bahwasanya ada pula yang lain, yaitu orang yang suka tidur setelah sholat subuh, yang suka tidur setelah sholat subuh, itu menyebabkan dia tidak mendapatkan rezeki atau menyebabkan terhambatnya rezeki. Sing sapa wonge gampang turu sakwise subuh, itu biasanya wonge bodoh. Lalu yang kedua biasanya orang duit atau miskin atau fakir, atau dia sulit bercahaya wajahnya. Eneng wong wis wedaan, wis nggo garnier, Rafali, berusaha wis tinggu ngambil kali. Tapi gelas mencorong ya ora, api ora. Tapi malah biasa wae ora nek apa-apa nek gelas. Sebab apa? Kulino turu, seneng turu. Anane turu, geletak nyaleke sirah turu. Enek bantal turu. Enek anu turu. Yes. Oke, sekiranya ada sesuatu yang enak untuk disandarkan turu. Dingkluk sithik turu. Ora turune apa sapa? Mbok ora ini gampang turu. Wong ngapusi iku mencegah rezeki. Terus wong gampang turu pada subuh juga menyebabkan sulitnya rezeki serta gampang lali. Wong sing gampang turu, yang mudah tidur itu juga gampang lupa terhadap ilmu. Itu salah satu yang membuat kita itu kuat dari segi ilmu, kita kuat dari segi hafalan, terus dilanjutkan lagi kuat dari segi rezeki, menambah umur, dilanjutkan lagi yang bisa menghambat rezeki. Itu semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, ini pembangunan musola kita ketok wis ana nganune gini rada ono bayangan yo strokas wis ono gendenge ngene. Kalau masih ngimpi ora apa ngimpi tapi dengan doa. Moga-moga ya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga usaha dungo usaha sambung musola iso tinggoni. Wis tinggoni tapi kan soal yang prank nang aropan. Ngaji yang prank. Apa ini 3 bulan karo titik ora 3 bulan sih. Dan ibu kok ngaos kok enten prank-prank teng ngaji yo napa? Prank-e melu ngaji kok. Prank-e melu ngaji. Lho, bukannya benda mati, benda mati miturutmu. Sapa ngerti nang kono eneng jin senden, melu ngaji kan. Nah, senden nek prank itu ganjaran. Lho tenan ora? Tenan. Ada toh pelepah ke rumah sampai ke surga. Siapa dia? Pelepah apa itu? Pelepah yang di situ sebagai tempat duduknya Rasulullah ketika Rasulullah di mimbar Madinah. Itu ada pelepah ke rumah. Nangis, tiga Rasulullah nangis pelepah ke rumah. Bisa kan? Bisa jadi seperti itu. Saiki sapa sing sendenan? Triplek.
Saya senderan triplek ya. Triplek di sendiri salah satu ki. Adam. Mungkin saat ini triplek kuwi diganti, iso nangis. Ojo diganti. Lho napa? Sebab aku iso gawe senderan Adam. Nalika golek ilmu, Adam iso sender nang aku. Ra ketangan ngantuk sithik tapi wong tetep golek ilmu. Golek ilmu sing nang ngono iso ndadekake kono paham ilmu. Ora apa-apa aku disendiri. Sebagaimana pelepah kurma ketika diganti sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang baru, nangis. Ya Rasulullah, kenapa aku diganti? Muga-muga pringi ya ngono, tapi nak pring yo aja nangis terus. Lah aku nangis terus ya ora dadi iki. Ora dibedol-bedol. Pengen nek iso seminggu lagi bedol ngono. Jadi iso langsung wah, mbak nang dhuwur enak. Nang dhuwur enak. Aku mandaran ning mandaran. Seminggu ya. Ya, terima kasih. Kita berdoa bareng-bareng semoga tempat ini, musola ini yang kita tempati ini cepat jadi lancar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna 'ala ma asrafna fatub 'alaina tauba tawsil kulli haba wasir lana 'aurati wa amin ra'ati اغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلال فكل ذي محبة أو جيرة أصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع ولم وجد منا لبك بسبيلنا بالمصطفى رسول نبي كل سلي صلى الله وسلم ربي عليه النبي وآله Alhamdulillah bil badi wa dana walhamdulillah bil badi wa dana ya sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.